Selalu kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh hidup sampai hari ini, kami boleh bernafas. Itu semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah senantiasa firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus menyampaikan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, artinya bahwa kehidupan manusia sejatinya itu mulia, kudus di hadapan Allah. Namun ketika Hawa tergoda dan Adam juga ikut serta mengambil bagian, maka disitulah manusia langsung terputus hubungan dengan Allah. Manusia tidak lagi bisa terkoneksi dengan Allah. Karena kenapa? Karena sudah ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia, yaitu dosa. Perlu kita ketahui bersama bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bukan disebabkan oleh karena buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi karena kehendak manusia itu sendiri yang tidak mau taat pada kehendak Allah. Buah itu tidak memiliki kuasa sehingga membuat manusia berdosa. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ke-17, di situ Allah mengeluarkan perintah bagi manusia untuk tidak memakan buah tersebut, sebab ketika manusia itu memakannya, berarti dia menunjukkan bahwa dia tidak taat pada kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kejatuhan ini menyebabkan manusia menjadi berdosa. Dosa itu bisa diartikan sebagai pelanggaran akan hukum-hukum Allah di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Dan juga dosa merupakan kemelesetan dari sasaran yang sudah Allah tentukan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Manusia diciptakan untuk menjadi sama seperti Allah, bukan menggantikan posisi sebagai Allah. Manusia tidak pernah diciptakan untuk binasa, melainkan untuk hidup yang kekal. Kematian terjadi itu disebabkan karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Kematian yang dimaksudkan di sini ialah kematian secara rohani atau terputusnya roh Allah dengan roh manusia. Seorang teolog yang bernama Romo Daniel Biantoro, dia berkata demikian: roh manusia sekarang terputus dari hidup ilahi. Roh itu tak mampu memberi kekekalan pada tubuhnya, sehingga manusia menjadi manusia yang lapuk, fana, binasa, dan akhirnya mengalami kematian. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Roma pasal 5 ayat ke-12, pasal 6 ayat 23, dan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Jadi akibat dari kejatuhan manusia itu membuat manusia jauh dari Allah, sehingga manusia mengalami kematian. Sebab kenapa? Karena mereka tidak taat pada kehendak Allah itu sendiri.
Walaupun pada akhirnya manusia mengalami kematian secara fisik, namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah di dalam beritanya. Kematian secara fisik merupakan buah dari dosa tersebut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibat yang pertama yang mereka alami yaitu saling menyalahkan. Tidak ada kejujuran di dalam diri mereka. Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan si ular yang telah menggoda dia. Tetapi si ular bingung, dia mau menyalahkan siapa. Ketika Hawa digoda oleh si iblis, iblis tahu bahwa ketika Allah berfirman, firman itu disampaikan kepada Adam, sedangkan Hawa tidak. Sehingga ketika iblis datang, dia menjumpai si Hawa. Dan ketika Hawa digoda, Hawa tidak sesuai apa yang difirmankan oleh Allah. Hawa menambah-nambah firman Allah itu sendiri. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, ayat yang kedua berkata begini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah berfirman kepada Adam, Allah tidak pernah mengeluarkan kalimat diraba. Mari kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya pastilah kau mati. Di sini sangat jelas bahwa Allah tidak pernah memberikan perintah kepada Adam untuk diraba, tetapi Hawa di sini membuka celah kepada iblis. Dia menambah firman Allah. Dia berkata, jangan kamu makan ataupun raba buah ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika si Hawa membuka celah untuk si iblis, disitulah iblis mulai melakukan permainannya untuk membuat Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi dari teks ini kita sudah bisa menemukan bahwa benih-benih dari dosa itu sudah ada di dalam diri manusia tersebut. Mereka saling menyalahkan, benih dosa sudah ada. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu jujur di hadapan Allah. Mari kita membuka teks perenungan kita pada hari ini di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar di bawah satu tema, jujur di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jujur itu sangat penting sekali untuk kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena tanpa kejujuran, maka sukacita dan kedamaian tidak akan pernah tercipta. Yang ada di dalam diri kita hanyalah kegelisahan, khawatir, takut,
dan bisa saja merusak relasi baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Ketika kita mempercayakan sesuatu kepada seseorang, ketika seseorang juga mempercayakan kepada kita, ketika kita tidak jujur di dalam melakukannya, itu bisa merusak relasi kita sendiri, dan itu merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai anak yang takut akan Tuhan, kita ini semua anak-anak yang sudah percaya. Dan ketika kita percaya, berarti kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita menyembunyikan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sesekali berkata bahwa saya tidak berdosa, sebab kita sedang menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada di dalam diri kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-8. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat pelanggaran, ketika kita berdosa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyembunyikan pelanggaran kita? Apakah kita menutupi hal-hal kejahatan yang kita lakukan? Tidak, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kita harus mengakui dosa kita, maka Allah akan setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya kenapa kita harus memiliki kejujuran di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali ditegur dan dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan melalui satu tema, yaitu jujur di hadapan Allah. Sekali lagi, milikilah kejujuran di dalam hatimu. Mungkin di hadapan manusia jujur itu agak berat untuk mengungkapinya. Sulit kita mengatakan jujur ketika kita berbuat kesalahan di hadapan manusia. Karena kenapa? Ketika kita berbuat kejahatan lalu kita jujur, maka dampak yang kita terima adalah rasa malu, diejek, digosipi, dan lain sebagainya. Namun di hadapan Tuhan tidaklah seperti begitu. Malahan Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang jujur di hadapannya. Jangan pernah malu menyatakan kesalahan di hadapan Tuhan. Jangan merasa malu ketika engkau mengakui dosamu di hadapannya, sebab Dia sendiri tidak pernah malu menanggung dosamu di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa karena dosa-dosa manusia. Jadi jangan engkau malu, karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tidak pernah malu di dalam menanggung dosa-dosa kita. Harusnya sejatinya kita yang berdosa harus bersyukur, bukan malah menyembunyikan dosa kita. Bukan kita malu mengungkapinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita ini tidak luput yang namanya dosa. Baik dari pikiran, perkataan kita, hati kita, dan tindakan kita sehari-hari. Sering sekali kita menyakiti hati Tuhan tanpa disengaja maupun disengaja. Bapak Ibu yang dikasihi
Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di dalam perenungan firman Tuhan hari ini tentang jujur di hadapan Tuhan? Alkitab banyak mencatat tokoh-tokoh yang mengalami kejatuhan di dalam dosa, tetapi mereka jujur di hadapan Tuhan. Daud pernah jatuh, tetapi dia jujur. Dia tidak menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengakui dan dia meninggalkan dosa tersebut. Saya dan saudara bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia berdosa yang sudah dibenarkan di dalam iman penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang harus kita lakukan tentang jujur di hadapan Tuhan. Yang pertama, jangan menyembunyikan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sekecil apapun, sebesar apapun, jangan pernah sembunyikan. Kalau kita melihat di terjemahan lain, yaitu di dalam terjemahan lama, kata menyembunyikan yang digunakan adalah kata melindungkan. Jadi terjemahan lama menggunakan arti kata tentang menyembunyikan, yaitu melindungkan. Sedangkan di dalam terjemahan yang lain atau terjemahan versi muda dibaca, yang digunakan adalah menutup-nutupi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, jangan kita melindungi dosa tersebut atau kita menutupi kejahatan tersebut. Tetapi mari kita terbuka atau jujur di hadapan Tuhan, supaya dosa itu ditelanjangi dan jangan dipelihara. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu mengakui dan meninggalkan dosa tersebut. Hal yang unik di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan bahwa kita diberi kesempatan baru jika kita mengakui kesempatan atau ketika kita meninggalkan dosa. Kita akan diberikan kesempatan baru ketika kita jujur, ketika kita mengakui, ketika kita meninggalkan dosa, kita akan diberikan kesempatan baru oleh Allah itu sendiri. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk berubah lebih baik lagi. Ketika kita menerima kesempatan baru, bukankah itu merupakan bukti bahwa kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan? Siapa di antara kita yang tidak mau menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan? Adakah di antara kita yang mau dibenci oleh Tuhan? Saya rasa tidak ada. Kita semua ingin menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menerima belas kasihan dari Tuhan dengan tujuan supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengakui jujur di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa selalu jujur di hadapannya. Jangan menyembunyikan dosa, tetapi mari kita mengakuinya dan meninggalkannya dengan cara memohon belas kasihan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita, mungkin kita tidak mampu. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan
Milikilah hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Jangan menutup-nutupi kebohongan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak berdosa. Jangan pernah menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa di dunia ini. Tetapi akuilah dan lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan di dunia ini, supaya engkau berhasil dan kasih Tuhan selalu nyata di dalam hidupmu setiap saat. Tuhan Yesus mengasihi engkau tanpa syarat, mencintai engkau tanpa batas, dan memberkati engkau tanpa sebab. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang telah menegur dan menasihati kami untuk jujur terbuka di hadapan Tuhan. Kami ini bukanlah manusia yang sempurna, melainkan kami adalah manusia berdosa yang tidak luput dari segala kejahatan di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasihan, lindungi dan jaga kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau. Ajari kami untuk selalu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi Nama. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.